Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk kelas 9 ketemu lagi. Sekarang Ustadz berada di kelas 9 Hisam, kelas 9B. Kita akan melanjutkan materinya. Materinya adalah berupa vlog video dengan judul bab yang baru. Judul bab yang baru adalah listrik dinamis. Kalau kemarin listrik statis, sekarang kita masuk ke listrik dinamis. Oke. Apa sih bedanya listrik statis dengan listrik dinamis? Kalau listrik statis itu kata kuncinya adalah elektron yang berpindah. Sedangkan kalau listrik dinamis itu kata kuncinya adalah elektron yang mengalir. Itu saja. Ya. Jadi aliran elektron itu bagaimana? Kalau listrik dinamis, elektron itu mengalir dari posisi atau potensial yang tinggi ke potensial yang rendah. Nah, tentu saja kalian masih kebingungan dalam memahami konteks ini. Potensial tinggi ke potensial rendah. Karena apa? Konteksnya belum tahu. Potensial itu apa sih? Potensial itu kalau kita artikan sebagai potensi. Potensi itu kemampuan yang dimiliki. Kalau di sini dalam bahasa listrik, potensial itu artinya position atau letak atau posisi, tetapi boleh juga diartikan dengan kemampuan karena larinya nanti akan ke situ. Nah, oke. Untuk lebih memahami yang real atau yang konkret itu kita pakai contoh baterai saja. Dalam kehidupan sehari-hari kita mengenal baterai ya. Nah, di sini pada baterai itu kita mengenal ada kutub plus, main, kemudian dihubungkan kabel, kemudian lampu menyala. Nah, kabel itu sebagai tempat untuk mengalirnya elektron. Kemudian lampu menyala. Elektron yang sudah mengalir kemudian mengenai sebuah benda tertentu, maka elektron itu akan diubah menjadi energi bentuk yang lain. Contohnya panas. Panas menjadi cahaya. Nah, lalu bagaimana dengan potensial dan dalam baterai? Potensial tinggi dan potensial rendah itu bagaimana? Potensial tinggi itu diistilahkan dengan suatu tempat di mana terdapat elektron dalam jumlah yang banyak. Sedangkan potensial rendah itu tempat yang elektronnya sedikit. Nah, kalau di baterai itu kita mengenal istilah kutub plus dan kutub min. Kutub plus itu kita kenal dengan istilah tempat yang banyak elektronnya atau potensial tinggi. Jadi hati-hati, kalau plus itu kemarin katanya plus itu proton, elektron itu muatannya negatif. Ya benar, ini muatan elektron itu negatif. Cuman kalau plus minus pada baterai itu adalah sebagai pembeda potensial tinggi dan potensial rendah, elektron yang banyak dan elektron yang sedikit. Jadi hati-hati, jangan sampai kebingungan. Jadi sekali lagi, kutub plus pada baterai itu menunjukkan tempat yang banyak elektronnya atau potensial tinggi. Sedangkan kalau kutub negatif itu tempat yang sedikit elektronnya atau potensial rendah. Nah, karena adanya potensial tinggi dan rendah ini, maka elektron mengalir karena ada perbedaan potensial. Kalau potensialnya sama, dia nggak bisa mengalir. Nah, makanya elektron bisa mengalir ketika ada potensial yang tinggi dan rendah. Dia bisa mengalir, nyala, menuju ke yang rendah, ngalir lagi terus sampai suatu saat ketika potensial plus dan min ini sama, maka baterai ini akan habis atau apa? Mati. Nah, itu ya. Jadi antara potensial tinggi dengan potensial rendah itu ada yang namanya beda potensial atau sering dikenal dengan istilah tegangan. Semakin besar beda potensial ini, semakin besar selisih banyaknya elektron, itu maka arus makin kuat. Nah, itu ya. Jadi pada daerah yang sedikit potensial ini atau potensial rendah ini, elektronnya kadang nggak cuma sedikit, tapi bisa jadi dia nol. Karena semakin besar selisihnya banyak elektron, selisih banyak elektron di sini dengan di sini semakin besar,
maka arus listrik ini semakin kuat. Nah, nanti lama-lama apa? Lama-lama akan menumpuk di sini, kembali lagi jalan, menumpuk di sini, jalan lagi, menumpuk di sini. Nanti lama-lama banyak elektron di sini dan di sini sama. Kalau udah sama gimana? Arus listrik nggak mengalir, ya. Gitu nggih, paham ya? Oke. Nah, elektron yang mengalir itu kita namakan atau kita istilahkan dengan arus listrik. Sedangkan alat-alat listrik yang dipakai itu dia dimanapun akan merubah elektron menjadi panas atau energi yang lain. Makanya sering disebut dengan istilah hambatan atau beban. Nah itu ya. Oke, itu konsepnya seperti itu, listrik dinamis. Terus bagaimana nanti listrik dinamis itu bisa berperan dalam kehidupan sehari-hari? Nah, contoh kasusnya banyak. Kalau batu baterai itu kan kutub plus minnya itu ada di Ada di tanda. Ada yang pakai topi, ada yang enggak. Tapi kalau PLN gimana? Coba kita lihat ini. Ini ada stop kontak. Nah, ini. Kutub plus minusnya di mana? Caranya gampang. Kalian tahu obeng tespen ya? Obeng tespen itu ketika dimasukkan di sini, itu dia ada yang menyala dan yang satunya tidak menyala. Nah, yang menyala itu disebut dengan kutub plus atau potensial tinggi. Itu banyak elektronnya. Hati-hati. Ujung besinya jangan disentuh ketika dia menyala karena nyetrum. Elektronnya mengalir ke tubuh kita. Sedangkan yang di sini satunya itu tidak menyala. Itu artinya apa? Elektronnya 0 atau sedikit sehingga dia tidak bisa menyalakan lampu tespen itu. Tapi tetap jangan disentuh. Tetap jangan disentuh ya. Nah, ini bedanya di sini. Jadi ada pada lubang ini ada yang plus, ada yang minus. Makanya dia disambungkan dengan penyambung kabel yang bentuknya seperti ini. Namanya apa? Steker. Steker itu nanti terhubung pada alat listrik gini. Nah, gitu ya. Itu kutub plus minus pada PLN. Nah, ini. Oke. Sekarang kita akan lanjutkan ya di sini aliran listrik atau aliran elektron pada sebuah penghantar. Nah, di sini kita menggunakan simbol hubungan Q sama dengan I kali T. Keterangannya di situ Q adalah banyak elektron atau muatan dengan satuan Coulomb, bisa kita singkat C. Kemudian I kuat arus listrik, itu bisa kita singkat A, dia ampere. T adalah waktu mengalirkan listrik, kita pakai detik saja. Kemudian di situ ada hubungan arus listrik dengan tegangan. I sama dengan V dibagi R. I itu artinya besarnya arus listrik, ampere satuannya, disingkat A juga boleh. V itu beda potensial atau tegangan, disingkat dengan volt atau disingkat V. Satuannya volt disingkat V ya, jadi sama, simbol dengan satuannya sama. R itu hambatan, satuannya ohm. Kalau nyingkat pakai simbol yang itu simbol ohm itu kayak gitu, bukan O bulat itu enggak, tapi kayak gitu. Nah, jadi boleh ditulis ohm, boleh ditulis kasih simbol kayak gitu. Nah, gitu ya. Ini nanti kalau ada perhitungan mengenai listrik yang pertama, hubungannya kayak gitu. Jadi besarnya arus listrik ini itu tergantung dari selisih potensial atau beda potensial pada plus dan minus. Maka semakin beda potensialnya besar, semakin sini besar, sedangkan sini 0, maka arus listrik semakin kuat. Maka dikatakan dengan tegangan tinggi. Tegangan tinggi itu artinya apa? Sini 0, yang sini potensialnya tinggi sekali. Jadi arus listriknya sangat kuat alias setrumnya besar. Makanya ada istilah awas tegangan tinggi. Ini juga iya. Awas tegangan tinggi. Jadi yang salah satunya itu elektronnya banyak sekali atau tegangannya tinggi, potensialnya tinggi sekali. Sedangkan yang satunya 0. Supaya apa? Arus listrik yang mengalir kuat. Ketika arus listrik yang mengalir kuat, ketika mengenai tubuh kita, maka akan menyebabkan efek sengatan yang luar biasa. Namanya apa? Setrum, seperti itu ya. Oke, jadi kayak gini ya. Konsepnya seperti itu. Nanti Ustadz akan coba dengan contoh soal. Nah, ini contoh soalnya ada di sini nih. Oke. Ya, ada 2 nomor ya. Ustadz
pakai nomor 1 dulu. Nanti contoh soalnya dikerjakan untuk tugas atau latihan. Silakan kerjakan pada buku catatan. Yang pertama, sebuah notebook diisi baterainya dengan dihubungkan pada PLN selama 2 jam. Jika arus listrik dari PLN sebesar 0,01 ampere, maka berapakah besarnya muatan elektron pada baterai notebook? Nah, ini kasusnya adalah pada notebook yang dicas. Nah, gitu. Jadi notebook yang dicas itu mula-mula baterainya kosong, kemudian diisi muatan atau elektron pada baterai digerakkan. Nah, kita jawab, diketahui T sama dengan 2 jam, kita ubah ke dalam detik. I sama dengan 0,01 ampere. Pertanyaannya berapakah Q? Nah, berapakah muatan yang terkumpul? Nah, ini. Kemudian jawabnya silahkan Anda hitung. Nah, kemudian yang kedua, sebuah lampu kecil itu ya, lampu bohlam kecil itu dihubungkan dengan baterai bertegangan 1,5 volt. Baterai kecil, lampu tersebut memiliki hambatan 3 ohm. Berapakah besar arus listrik yang mengalir dari baterai sehingga lampu menyala? Nah, diketahui seperti ini ilustrasinya ya. Baterai kecil 1,5 volt. Kalau baterai besar sama 1,5 volt. Bedanya apa kecil dan besar? Kalau yang besar itu lebih tahan lama, tidak cepat habis. Tetapi untuk nyala lampunya sama terang dengan yang kecil. Kemudian hambatannya 3 ohm. Kemudian yang ditanya adalah kuat arus. Maka jawabnya adalah silahkan kita hitung. Nah, gitu ya. Oke, seperti ini materi dan latihan soalnya. Silahkan Anda pelajari. Selamat belajar. Tetap sehat dan tetap semangat. Jaga kondisi badan, jaga mood agar tetap bahagia. Insya Allah semua nanti akan bertemu kembali di sini dalam keadaan sehat dan bahagia. Kira-kira itu saja materi pelajaran dari Ustadz untuk listrik dinamis. Insya Allah kita lanjutkan besok lagi. Ada kurang tutur kata yang tidak berkenan pada Ustadz, mohon maaf. Nun wal qalam wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.